kriteria orang seperti apa yang akan menjadi mungkin pemenang di tahun ini? Pemenangnya adalah satu, kamu harus menjadi dirimu, tapi kamu tidak merasa kamu itu yang paling hebat, susahan. Kalau biasanya banyak orang yang otentik nih, ini diri saya, jatuhnya angkuh. Kamu otentik, tapi kamu merakyat. Kamu otentik, tapi kamu mengakar gitu ya. Fleksibel ya? Dalam arti bukan fleksibel, tapi kamu tidak melihat ini sebagai keangkuhan, tapi sebagai kualitas yang kamu mau bagi. Gitu ya. Kedua adalah kalau mau yang hebat di tahun ini ya masalah kecil dulu aja deh. Jangan kamu lihat apa yang kamu bisa capai, permasalahan kamu selesaiin. Jadi percaya proses, mau berproses, jangan impulsif yang shortcut ya. Tahun ini pun saya tidak sarankan untuk terlalu spekulatif dengan investasi atau apapun. Lebih baik pelan tapi pasti, tapi aman untuk nanti ke depan. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Nah, balik lagi ke tahun 2026. Ketika kita pengen menyelaraskan diri kita dengan energi di tahun 2026, kira-kira ada hal-hal tertentu nggak yang harus kita mulai di tahun ini? Paling simpelnya, saya udah sering bahas ini ya di numerologi yang lampau-lampau, di video yang lampu. Kalau angka 1 ya matahari, waktu ya bangun lebih pagi, kayaknya harus ngikutin matahari mas kamu. Bangun lebih pagi, tidur lebih awal. Ini simple treatment awalmu. Nek kamu nggak ngelakuin itu, gimana mau next stepnya? Nggak mungkin. Tidur lebih awal. Tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Kalau kamu kenapa sih Mbak Mona dengan sesimpel itu aku bisa dapat, maksudnya bisa ada perubahan dalam hidupku? Bisa, karena kamu harus narik energi yang terbaik dari matahari. Dan matahari itu nggak dari pagi sampai malam, gitu ya. Malam itu planetnya ruling planetnya udah bulan, bukan matahari. Matahari itu planet untuk inspirasi, positif energi. Ketika kamu stuck, kamu nggak tahu apa, kreativitas kamu mentok, bangun pagi, karena energi pagi hari itu yang memberikan kamu inspirasi. Kalau kamu melewatkan energi pagi, ya nggak mungkin lah kamu dapat inspirasi. Terus kamu pasti akan menunda-nunda masalah, menunda-nunda waktu. Pernah nggak ngerasain kalau bangun pagi, kamu lebih kayak tasking oriented gitu. Kalau ada apa, ayo kerjain. Tapi kalau kamu bangunnya udah siang, wes males. Bener. Udah gini aja gitu ya. Udah besok wes males gitu. Selama istriku hamil, aku biasanya bangun jam 2. Jam 2. Tapi bener, ada aja yang tak kerjain ya. Lihat apa yang kurang ya. Oh, air galon nih, air galon. Habis beli aku jam 2 malam. Oh, cucian numpuk nih, masukin. Jadi pagi udah beres. Mungkin seperti itu ya. Nah, itu yang aku maksud ya. Pagi nggak harus pagi buta. Kalau kamu itu 2 karena tuntutan ya. Nah, pertanyaanku dari jam 2 kamu nggak tidur lagi? Lanjut sampai pagi? Sholat subuh sudah. Terus lanjut. Tidurmu jam berapa? Tidurku jam 9. Kalau normalnya. Nah, pas di rumah loh. Kalau di rumah. Jadi gini ya. Bangun lebih pagi, tidur lebih awal, tapi jangan lupa tidurmu juga cukup. Kenapa matahari harus seperti itu? Karena ini non-stop energinya. Matahari itu nggak pernah mandek. Full ya. Selalu kerja terus kan, tiap hari ngasih cahaya. Seorang leader, kamu tuh selalu dihadapkan dengan sesuatu yang kamu harus selesaikan. Kalau kamu nggak tahu kapan rest, kapan istirahat, ini akan overwhelming, kamu akan capek, kayak ngerasa energimu banyak terkuras. Akhirnya kamu ngerasa nggak punya energi untuk ngelakuin yang baru lagi. Yang ada kamu sambat gitu, ya Allah apa meneh sih, kesel aku gitu ya. Padahal tahun ini adalah tahun penyelesaian kan, dalam arti ada lagi nih yang harus keluar, yang kamu harus selesaiin, ada lagi yang harus kamu selesaiin gitu. Jadi penting banget minimal gitu, kalau nggak bisa 7 jam, 6 jam gitu. Tidur. Itu harus, karena badanmu juga harus butuh istirahat, reset, biar besoknya juga kamu punya waktu. Itu 1. Kedua,
yang aku bilang sistematis itu segala sesuatunya kamu harus terorganisasi dengan bagus gitu loh. Entah itu permasalahan kamu, pekerjaan kamu, kehidupan pribadi kamu gitu. Nah, yang Mas tadi rasakan bangun pagi udah ini galon ini. Nah, itu energi angka 1. Jadi bukan apa yang diselesaikan ngeluh, tapi what next gitu ya. Apalagi nih berikutnya gitu. Kalau energimu positif, kamu akan ngerasa apalagi nih gitu. Tapi kalau energimu negatif, aduh ya Allah kesel, yang ini belum kepegang, yang itu belum kepegang gitu. Beda ketika kita melakukan bangun pagi, itu energinya beda banget. Beda. Itu saya rasakan. Beda kalau kita bangun jam 6 pagi, itu sudah beda. Males. Nah, kenapa juga ini salah satu kenapa bercat itu nggak bisa cepat, Mas? Saya mengerjakan bercat itu hanya di pagi sampai sore. Saya nggak bisa mengerjakan bercat di malam hari. Kenapa? Ini kan pembacaan bukan sembarangan ya gitu. Ini pembacaan surat takdir. Saya butuh pencerahan yang jernih. Karena kalau malam itu ruling planetnya udah bulan. Bulan itu kan untuk imajinasi, untuk art, seni, musik. Kalau makanya pencipta lagu kalau ngarang lagu jam 2 malam, 1 malam, 3 malam. Karena mereka butuh imajinasi itu untuk berkreasi. Saya kan nggak boleh berimajinasi bikin bercat gitu kan. Jadi itu yang bikin kenapa kok waktunya juga butuh waktu lama. Karena pengerjaan saya dari pagi sampai sore aja. Sampai jam 4, jam 5 saya harus stop di situ, dan itu pun juga akan kejeda-jeda dengan sesi online, dengan kegiatan saya lainnya. Jadi memang harus sabar kalau mau daftar bercat. Kira-kira berapa lama? Saya nggak bisa pastikan karena ini aku masih punya antrian beberapa. Jadi nggak akan sepanjang yang kemarin saya usahakan. Kemarin karena tahun kemarin karena memang benar-benar ngebludak ya Mas yang daftar. Jadi memang saya harus butuh waktu. Buat teman-teman yang ingin bercat, nanti teman-teman bisa hubungin admin Ngajroso atau Mbak Dara. Nanti kalian bisa melihat gambaran Mbak ya, atau peta kehidupan kalian melalui Mbak Mona dengan bercat. Gitu. Nanti bisa visit di Instagram saya, testimoni tentang yang sudah membuat bercat, dan saya juga masih memberikan donasi bercat, free bercat untuk orang-orang yang tidak mampu Mas. Jadi yang yang merasa kekurangan, kurang bisa untuk membeli bercat, bisa nanti mend-DM atau melihat kapan setiap bulan tuh saya biasanya buka untuk 2-3 orang free bercat dengan kondisi memang kurang mampu ya gitu. Ini keren banget nih. Ada free ya buat kalian. Nanti langsung kontak-kontak aja dengan admin Ngajroso lah. Nah, di tahun 2026 ini Mbak, bisa dikatakan tahun gerbangnya gerbang awal untuk kamu maju untuk 9 tahun ke depan. Atau gerbang besar kehidupan. Nah, kira-kira menurut Mbak Mona itu kriteria orang seperti apa yang akan menjadi mungkin pemenang di tahun ini? Pemenangnya ada satu, kamu harus menjadi dirimu, tapi kamu tidak merasa kamu itu yang paling hebat. Susah kan? Kalau biasanya banyak orang yang otentik nih, ini diri saya, jatuhnya angkuh. Kamu otentik, tapi kamu merakyat. Kamu otentik, tapi kamu mengakar gitu ya. Fleksibel ya? Dalam arti bukan fleksibel, tapi kamu tidak melihat ini sebagai keangkuhan, tapi sebagai kualitas yang kamu mau bagi. Gitu ya. Kedua adalah kalau mau yang hebat di tahun ini ya masalah kecil dulu aja deh. Jangan kamu lihat apa yang kamu bisa capai, permasalahan kamu selesaiin. Kalau kamu bisa nyelesain masalah kamu satu-satu, berarti kamu hebat gitu ya. Kan leader kan kayak begitu, solving problem gitu, atau nyelesain masalah orang lain. Dan mau mendengar, bukan berarti kamu harus menang, kamu harus yang di depan. Mungkin kamu di posisi yang terdepan, tapi harus mau mendengar juga. Nggak boleh egois selalu untuk didengar terus. Berarti kuncinya harus menjadi diri sendiri dengan potensi apa yang ada kita memaksimalkan. Nah, masalahnya banyak tidak sedikit teman-teman yang sudah berkeluarga itu tidak bisa menjadi dirinya sendiri karena pasangan. Rata-rata kan seperti itu problemnya. Nah, gimana solusinya kalau sudah seperti itu? Kalau sudah berpasangan nih akan kompleks masalahnya ya, karena kamu berhubungan dengan orang lain dan kamu harus mau ngerti. Nah, ini kan penting banget untuk kesadaran dalam hubungan gitu. Jadi ketika kamu punya pasangan yang sama-sama mau berubah, ini enak Mas. Tapi kalau kamu punya pasangan yang sama-sama sakit dan denial, akhirnya salah-salahan gitu ya. Akhirnya kita saling,
aku nggak bisa jadi diriku sendiri gara-gara kamu Iya. yang menuntut aku, terus istrinya nanti Itu marah juga. rata-rata. Karena dua orang ini sedang tidak sadar kalau sampai kamu punya energi seperti itu. Yang kamu harus lakukan adalah kalian berdua duduk, ini dalam hubungan nih gitu ya. Kayak begini terus nih masalah kita. Menurut kamu gimana nih? Apa yang harus kita lakuin biar hubungan kita tuh improve lebih baik lagi? Apalagi kalau laki-laki ya, ini kan tugas kamu Mas gitu. Iya. Jangan mau kabur ya kalau ada masalah ya. Biasa kan sekarang banyak gitu ya. Cowok kalau diajak istrinya curhat udah kabur dulu karena nggak mau ribet gitu ya. Jangan gitu. Harusnya kamu yang ini angka 1 gitu ya. Ini tahun ini. Jadi kamu harus mau memvalidasi gitu. Kamu harus mau untuk ngajak istrimu untuk duduk. Menurutmu gimana? Kita akhir-akhir ini sering punya masalah ini nih. Bukan ngomongin tentang apa yang kamu mau dari istrimu, tapi bahas solving problem. Kalian ini kan tim gitu. Ini masalahnya ini, bagaimana nih kita nyelesain masalah ini biar ini nggak ngulang-ngulang terus ke depan. Bener. Apa yang harus aku rubah dan apa yang kamu juga harus rubah. Ayo kita komit yuk untuk kepentingan kita berdua. Nah kalau kayak begini ya pasti akan good ya, pasti akan bagus sih. Jadi banyak teman-teman yang sharing ke saya itu soulnya hilang. Karena dia sebelum mempunyai pasangan, dia seorang A misalnya. Ketika dia sudah punya pasangan, kamu nggak boleh itu, kamu harus gini, kamu begini. Akhirnya hilang soulnya. Ini kan menjadi problem yang mungkin bisa berkepanjangan dan bisa juga menutup rezeki yang mungkin dia harusnya dapatkan gitu. Tapi ini kan perkara energi ya. Jadi ketika seorang laki-laki menarik pasangannya lebih kontrol ya, mengontrol, berarti kan pasangan perempuannya ini lebih maskulin ketimbang laki-laki ini ya. Jadi nggak bisa nih cuma disalahin pasangan ini yang mengontrol, tapi energi dia yang salah. Di awal dia sudah terlalu mengaktifkan feminim energi. Yang harus dia lakukan harus mengaktifkan maskulin. Di pasangan Mas, itu taking position sitting gitu ya. Jadi ketika satu orang sudah mengambil maskulin, yang satu otomatis akan jadi feminim. Ini bukan gender tapi energi. Energi ya. Kita Jadi, nggak yes. membicarakan gender. Jadi ya. kalau kamu orang yang pelin-pelan, kamu laki-laki pelin-pelan nggak berani ngambil keputusan, kamu energi feminim nih gitu ya. Otomatis kamu akan narik orang yang bossy, yang kamu harus gini, kamu harus begitu, kamu begitu, kamu begitu. Nah kalau kamu pengen ngerubah ini, bukan ngerubah orangnya, rubah energimu. Mulai percaya diri sama diri kamu, mulai memahami apa role kamu dalam hubungan. Kalau jadi suami itu harusnya saya seperti apa sih? Ketika kamu bisa mengaktifkan itu, energimu sembuh, istrimu nurut gitu loh. Ini perkara energi, bukan masalah ini istri saya menghambat gitu ya. Karena di bercat siapapun yang kamu tarik itu sudah tarikanmu gitu ya. Jadi mau ganti yang lain, lepasin yang ini, ganti yang lain, karmamu tuh di situ-situ aja gitu. Jadi harus ini dulu ya. Kita harus sadar. Kalau cowok sih pesen aku biar tidak merasa kayak pasangan saya lebih di atas saya, Mona saya nggak bisa ini. Berarti yang kamu harus lakukan adalah kesadaran kamu sebagai laki-laki, bagaimana kamu bisa mengaktifkan energi maskulin. Biar nggak salah paham, boleh dicari informasinya, apa sih energi maskulin gitu ya. Energi maskulin itu bukan yang cuman hanya kamu ikutin saya, kamu begini ya, enggak gitu ya. Pahami dulu energi maskulin itu apa, biar kamu bisa mengaktifkan, mempelajari. Karena kamu dasarnya laki-laki kan lebih mudah tuh. Bener. Kan lebih mudah untuk diaktifkan. Cewek aja bisa jadi maskulin, masa cowok nggak bisa gitu. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan, teman-teman sadari bahwasanya seorang leader atau cowok itu kan ya harus sebisa mungkin mengeluarkan energi maskulinnya. Ini betul. Kita bicara soal energi, Mbak. Nah, jangan sampai kita jadi lawannya malah jadi feminim. Dan yang paling penting adalah bagaimana energi maskulin adalah sesuatu kreator ya. Yang meng-create sesuatu. Jadi sebelum kamu menunjuk tanganmu untuk orang lain gitu, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus bisa menyontohkan gitu. Nah, kalau ini belum bisa menyontohkan, otomatis kamu nggak bisa ngaktifin maskulin. Orang pasti akan melihat, lopo gitu loh. Kamu aja nggak bisa gitu. Jadi bukan perkara kamu bisa menjadi leader yang kamu harus ngikutin saya, tapi kamu harus menunjukkan pada pasangan kamu bahwa kamu adalah contoh yang bisa dipanuti gitu loh dalam role kamu gitu. Dan kamu adalah orang yang patut untuk dihargai dalam posisimu gitu. Karena sensitif banget, Mbak. Banyak sekali yang cerita ke saya, oh ini gimana ya, aku kok gini. Aku dulu sebenarnya sebelum
kenal dia aku seperti ini, sekarang malah Mm-mm. aku yang bingung mau ngapain karena selalu ditekan, dipressing kayak gitu-gitu. Apalagi kalau tahu sendiri ibu-ibu kalau nyem-nyem itu kayak apa gitu. Mau keluar cari inspirasi juga katanya keluar aja, di rumah ketemunya Ya, kayak seperti yang saya bilang, pasangan dalam pasangan itu energi akan lebih kompleks karena kamu sudah tidak berhadapan dengan dirimu sendiri, tapi ada orang lain. Jadi butuh kesadaran dua orang ini untuk mau saling mengintrospeksi, ya kan? Jadi kalau satu pengen mengintrospeksi, satunya tidak siap, ya pasti ini akan sulit gitu. Oke. Teman-teman juga kan kita sering mengira hidup ini random, Mbak. Padahal bisa jadi kita sedang masuk ke sebuah siklus besar yang sudah tertulis sejak lama. Yeah. Nah, untuk bisa menyadari kalau kita sudah masuk ke siklus itu seperti apa? Ya, dengan bercat. Kan kebanyakan mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang ya tidak disengaja dan memang itu dilakonin gitu. Mungkin saja bisa benar atau salah. Atau salah ya. Ketika mereka baca di bercat, ya ampun Mbak Mona, bener banget Mbak Mona, ini Mbak ini. Saya di situ bukan masa pembuktian ya, tapi saya di sini mau membagi bahwa bercat ini adalah suratan takdir Anda yang saya ini alhamdulillah dikasih titipan ilmu untuk menyampaikan, untuk mentranslate, sehingga ketika kamu baca bercat kamu, yang dari kecil apa yang terjadi dalam hidupmu sudah tertulis takdir. Di sini fungsinya adalah penerimaan, Mas. Jadi kamu tidak ada penolakan dalam takdir, karena kamu tereinkarnasi di kehidupan ini adalah hasil dari apa yang kamu jalani di reinkarnasi sebelumnya. Jadi kesusahanmu ya hasil dari karmamu, kebaikanmu ya hasil dari karmamu. Jadi keberuntungan itu bukan hanya sekedar keberuntungan, itu ada karma baikmu dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Dan orang-orang yang kamu temuin, yang memberikan keberuntungan, yang memberikan kamu kesulitan juga hasil karmamu juga. Bagaimana kamu men-treat orang dalam kehidupan sebelumnya. Nah, ketika kamu sudah tahu, kamu menerima dulu nih skripmu. Oh Mbak Mona, ternyata ini takdir saya, ini cerita hidup saya terima. Oke, bagaimana nih Mbak Mona? Saya pengen karena kan di bercat saya nggak cuma mentranslate, tapi saya juga kasih arahan bagaimana untuk mengoreksi karma tersebut sehingga pattern-pattern itu tidak berulang terus gitu. Berarti karma itu sangat-sangat berperan ya dalam kehidupan selanjutnya. Berarti di kehidupan ini pun kita sebenarnya menjalankan karma yang sebelumnya. Jadi apa yang gini, present moment itu apa sih? Yang saat ini itu apa sih gitu? Saat ini tuh kan hasil yang kemarin gitu, ya kan? Ke depan itu juga hasil yang kemarin gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar baru gitu ya. Apapun yang kamu pikir baru, ini adalah hasil dari akumulasi sebelumnya gitu. Dari apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu di kehidupan sebelumnya kamu lakukan. Nah kayak Mas Rosi, kamu kan life path-nya 5 nih. Ucapanmu tuh sangat kuat gitu ya sebenarnya. Tapi kalau kamu nggak wise dengan ucapan, ini bisa menjadi merusak keberuntungan kamu. Jadi pertama adalah sadari ucapan yang kamu ucapkan pada dirimu, lalu pada orang lain. Karena aku selalu sampaikan loh sama orang-orang yang life path-nya 5. Kekuatanmu itu adalah doa. Kasih sumbang doa sama banyak orang. Karena kan ini karma kan. Every action itu adalah karma. Jadi kamu ucap doa itu adalah karma juga. Ketika kamu melempar ke orang itu, doa itu kan balik ke kamu. Pantulannya gitu kan? Kita sendiri ya. Iya. Jadi sedekah doa. Yang banyakin sedekah doa. Kalau ketemu orang yang kayaknya kamu nggak perlu materi ya, maksudnya kalau punya materi monggo silahkan kamu bisa berikan. Tapi doa itu juga luar biasa loh, gitu loh. Jangan meng-underestimate itu juga. Jadi Mas kalau mau itu ya doain dengan tulus keikhlasan, bukan karena nih Mbak Mona ngomong kayak gini saya harus kerjakan gitu ya. Benar-benar kamu rasakan dengan hati. Nah ini akan menjadi akumulasi. Lihat cara kamu melihat dirimu. Apakah kamu selalu mengulang-ulang kata-kata yang menjadi manifestasimu gitu kan? Berarti di tahun 2026 ini sebenarnya kalau menurut Mbak Mona nih, yang saya tangkap bukan sekedar tahun ya, tapi di mana itu adalah titik belok kita atau kamu titik baru kita. Titik baru ya. Lembaran baru kita. 2026 adalah lembaran baru kita. Kita diberi kesempatan untuk meng-create sesuatu yang baru ya. Jadi untuk kita bisa maju ke depan. Itu untuk yang naik level atau yang mungkin tertinggal. Yang tadi saya bilang, kalau Anda berpikir di Januari sampai hari ini Anda adalah orang yang tertinggal,
jangan khawatir. Di tahun ini energi berubah 3 kali yang tadi saya sampaikan, Jupiter transit di 3 zodiak. Ini hanya masalah momentum. Anda belum dapat momentumnya. Ketika Jupiter transit di Cancer nanti di tanggal 2 Juni sampai nanti di November, ini akan nanti aktif gitu ya. Keberuntungan yang kemarin blok, kesempatan yang blok ini akan mulus. Semua, jadi jangan pesimis tahun ini. Pesan saya jangan pesimis karena tidak perlu dipesimiskan gitu ya. Berarti kita harus optimis dengan apa yang kita punya atau talent apa yang sudah ada dalam diri kita harus optimistis, membangun fondasi dan terus belajar ya. Jangan merasa yang paling hebat. Terus dikuatkan, skill itu harus tetap dikembangkan biar itu menjadi akumulasi yang lebih baik gitu. Ketika kamu stagnan itu ketika kamu udah merasa hebat pasti. Karena kamu udah berhenti belajar. Kamu udah nggak mau mengasah diri kamu udah nggak mau ngilmu lagi dan kamu nggak mau dengerin orang lagi karena kamu udah merasa paling hebat. Nah, itu artinya kamu hati-hati, itu momentum kejatuhan kamu akan tinggi gitu. Kalau udah seperti itu. Jadi harus mau tetap belajar, mau tetap mendengar tapi tetap kamu berproses, berprogres gitu. Oke. Intinya harus bijaksana dan nggak boleh tinggi. Nggak boleh terlalu ego ya. Buat teman-teman yang pengen dapetin bercatnya, langsung aja hubungin admin Ngaji Roso. Nanti ada Mbak Dara Mas ya. Dan kalian bisa dapetin bercat kalian masing-masing. Mungkin terakhir sebelum kita closing statement, ada yang mau disampaikan sama Mbak Mona? Oke, kita udah ngalamin yang kemarin di 2025 banyak impulsif action yang kita lakukan karena energinya sangat impulsif dan kita sering ke-trigger dengan energi luar, terlalu mudah terpancing ya, entah itu terprovokasi atau diiming-imingi terlalu mudah. Tahun ini kan tentang tahun Anda menggunakan intelek mind Anda, kebijaksanaan Anda. Kewaspadaan bukan untuk ketakutan, tapi bagaimana Anda melakukan, mengeksekusi sesuatu di tahun ini lebih bijak sehingga Anda bisa selamat, bisa aman ke depan lebih panjang gitu ya. Ini bukan perkara siapa pemenangnya, siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana Anda bisa menaklukkan hidup Anda ya, dan kemudian Anda bisa membagi itu pada yang banyak. Itu yang aku mau sampaikan sih. Jadi percaya proses, mau berproses, jangan impulsif yang shortcut ya. Tahun ini pun saya tidak sarankan untuk terlalu spekulatif dengan investasi atau apapun. Lebih baik pelan tapi pasti, tapi aman untuk nanti ke depan. Safe ya. Jangan terlalu menggunakan sesuatu yang terlalu cepat karena ini bukan energi angka 1. 1 itu sistematik, praktikal, dan mau berproses. Ya. Oke, terima kasih Mbak Mona, sangat memotivasi Sama-sama, kita semua. Mas Rosi. Sampai jumpa di lain kesempatan dan see you.